Perkenalkan, nama aku Naila Fahmaziada dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P27242024 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral. Kata vitamin itu berasal dari kata vita dan amina, yang berarti senyawa organik amina, bobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme makhluk hidup yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Fungsi-fungsi setiap vitamin itu pasti berbeda-beda. Yang pertama dari kelompok vitamin B yang berfungsi sebagai koenzim proses metabolisme dan pembentukan energi. Yang kedua, kelompok vitamin A yang berfungsi sebagai dasar pembentukan dioksin untuk melihat cahaya. Yang ketiga, kelompok vitamin C yang berfungsi sebagai sistem reduksi oksidasi metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, kelompok vitamin D berfungsi sebagai regulasi CA dan P dalam jaringan tubuh. Pentingnya vitamin dan mineral, yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan, karena vitamin dan mineral berperan penting dalam proses pertumbuhan sel, perbaikan jaringan, dan perkembangan organ. Yang kedua, untuk metabolisme energi, karena vitamin dan mineral dibutuhkan untuk mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, untuk sistem imun. Karena beberapa jenis vitamin dan mineral membantu menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dan sehat. Penggolongan vitamin itu ada dua. Yang pertama, vitamin yang tidak larut dalam air, dan yang kedua, vitamin yang larut dalam air. Yang tidak larut dalam air itu ada vitamin A, D, E, dan K. Dan yang vitamin yang larut dalam air itu ada banyak, yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B12, asam nikotinat, asam folat, vitamin B13, vitamin B15, PABA, dan vitamin C. Vitamin B1. Vitamin B1 disebut juga tiamin, yang terdapat dalam kulit luar gandum atau beras. Di dalam tubuh tiamin akan berubah menjadi bentuk aktif tiamin pirofosfat. Khasiatnya yaitu koenzim metabolisme karbohidrat tiamin akan mengubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh, memperlancar sirkulasi darah, mengoptimalkan aktivitas kognitif dan fungsi otak, mencegah kerusakan syaraf, memulihkan gangguan syaraf pusat dan tepi, dan yang terakhir yaitu membantu proses metabolisme protein dan lemak. Yang selanjutnya itu ada vitamin B2. Vitamin B2 disebut juga riboflavin yang terdapat dalam telur, organ, daging, dan susu dan sayur. Fungsinya yaitu sebagai flavoprotein dalam metabolisme yang asam amino. Selanjutnya ada vitamin B5. Vitamin B5 disebut juga asam pantotenat yang terdapat dalam daging, susu, hati, dan kacang hijau. Fungsinya yaitu sebagai koenzim reaksi enzimatik dan metabolisme. Vitamin B5 ini memiliki kekurangan, yaitu menyebabkan kulit pecah dan bersisik. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 ada 3 bentuk, yaitu piridoksin,
piridoksamin, dan piridoksal terdapat dalam daging, hati, gandum, dan kedelai. Fungsinya yaitu sebagai koenzim metabolisme protein dan lemak. Di hati akan diubah menjadi bentuk aktif piridoksal fosfat. Yang selanjutnya yaitu ada vitamin B7. Vitamin B7 disebut juga biotin. Terdapat dalam daging, susu, hati, dan kacang hijau. Berfungsi sebagai reaksi biokimia dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan protein. Defisiensi akan menyebabkan dermatitis, anemia, depresi, neus, dan kerontokan rambut. Dan yang terakhir yaitu ada vitamin B12. Vitamin B12 disebut juga cyanokobalamin. Bentuk fisiologis dalam tubuh yaitu metilkobalamin dan adenosilkobalamin yang terdapat dalam daging, susu, hati, dan kacang hijau yang berfungsi sebagai pembentukan DNA dan RNA, dan yang terakhir yaitu perubahan sel. Terima kasih everyone. Bye.